Selamat pagi atau siang atau malam, Sabrina. Perkenalkan, nama saya Chelsea Patricia Setiawan dari jurusan Manajemen dengan NIM 010112302007 ingin memaparkan materi dengan judul The Strategic Management Process. Yang pertama, saya akan membahas tentang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif menggambarkan kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya dengan baik sehingga kinerjanya lebih baik dibandingkan pesaing. Sumber keunggulan kompetitif yang paling umum adalah teknologi. Menggunakan teknologi untuk mendapatkan efisiensi operasional, ekspor pasar, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua adalah biaya dan kualitas. Beroperasi dengan efisien dan kualitas produk dan layanan yang lebih besar. Yang ketiga adalah pengetahuan dan kecepatan. Melakukan inovasi yang dengan lebih baik dan kecepatan menyampaikan ide-ide baru ke pasar. Yang keempat adalah hambatan masuk. Menciptakan benteng pasar yang terlindungi dari masuknya pihak lain. Dan yang kelima adalah sumber daya keuangan. Memiliki potensi investasi atau penyerapan kerugian yang lebih baik dibandingkan pesaing. Tujuan utamanya adalah menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, keunggulan kompetitif tahan lama, dan sulit atau mahal untuk ditiru oleh pihak lain. Setiap kali organisasi melakukan sesuatu dengan sangat baik, pesaing akan mencoba menduplikasi pendekatan mereka. Yang kedua, saya akan membahas tentang strategi dan maksud strategi. Jika keunggulan kompetitif berkelanjutan adalah tujuannya, maka strategi adalah cara untuk mencapainya. Strategi adalah rencana tindakan komprehensif yang mengidentifikasi arah jangka panjang suatu organisasi dan membantu pemanfaatan sumber daya untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kehadiran strategi membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan tujuan strategis yang konsisten, yaitu dengan seluruh energi diarahkan untuk mencapai target atau sasaran jangka panjang. Lalu saya akan membahas tentang levels of strategy. Yang pertama adalah strategi tingkat perusahaan, mengarahkan organisasi secara keseluruhan menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tujuan dari strategi perusahaan adalah untuk menetapkan arah dan memandu alokasi sumber daya untuk seluruh perusahaan. Hal ini dapat mengidentifikasi bagaimana organisasi besar dan kompleks dapat bersaing di berbagai industri dan pasar. Yang kedua adalah strategi bisnis. Strategi bisnis menetapkan arah untuk satu unit bisnis. Hal ini melibatkan menanyakan dan menjawab pertanyaan strategis tingkat bisnis. Strategis bisnis adalah strategi korporat dalam perusahaan dengan produk tunggal. Istilah unit bisnis strategis seringkali digunakan untuk menggambarkan bisnis yang beroperasi sebagai bagian dari perusahaan yang lebih besar. Yang ketiga adalah strategi fungsional. Strategi fungsional memandu penggunaan sumber daya organisasi untuk mengimplementasikan strategi bisnis. Perhatian dalam strategi fungsional terfokus pada aktivitas area fungsional tertentu seperti pemasaran, manufaktur, keuangan, dan sumber daya manusia. Lalu saya akan bahas tentang proses manajemen strategis. Strategi tidak terdiri begitu saja. Strategi harus dikembangkan dan kemudian diterapkan secara efektif. Keberhasilan dalam kombinasi tekanan persaingan ini bergantung pada manajemen strategis, yaitu proses perumusan dan penerapan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Proses manajemen strategis dimulai dengan analisis strategis untuk menilai organisasi, lingkungan, posisi kompetitifnya, dan strategis yang saat ini. Proses selanjutnya adalah perumusan strategi, pengembangan strategi baru atau revisi. Fase terakhir adalah implementasi strategi, menggunakan sumber daya untuk menerapkan strategi dan kemudian mengevaluasi hasil sehingga implementasi dapat ditingkatkan atau strategi diubah. Misi dan stakeholders. Misi atau tujuan suatu organisasi menggambarkan alasan keberadaan di masyarakat. Misi yang jelas membantu menginspirasi dukungan dan rasa hormat dari para stakeholders organisasi. Mereka adalah individu atau kelompok yang termasuk pelanggan, pemegang saham, karyawan, pemasok, kreditor, kelompok masyarakat, generasi masa depan, dan lainnya. Lalu saya akan membahas tentang nilai inti dan budaya. Nilai-nilai dan budaya organisasi harus dianalisis dalam proses manajemen strategis untuk menentukan seberapa baik nilai-nilai tersebut selaras dengan misi. Nilai-nilai inti adalah keyakinan luas tentang apa yang merupakan yang pantas. Kehadiran nilai-nilai inti membantu
membangun identitas organisasi yang jelas. Hal ini memberikan organisasi rasa karakter yang terlibat dari sudut pandang karyawan dan stakeholders eksternal. Karakter ini merupakan bagian dari apa yang disebut budaya organisasi atau sistem nilai utama organisasi secara keseluruhan. Budaya organisasi yang jelas dan kuat akan membantu memandu perilaku anggota dengan cara yang konsisten dengan misi dan nilai-nilai inti organisasi. Lalu selanjutnya saya akan bahas tentang tujuan. Tujuan operasional umum suatu bisnis mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah profitabilitas, beroperasi dengan laba bersih. Yang kedua adalah keberlanjutan, melestarikan bukan mengeksploitasi lingkungan. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab sosial, bertindak sebagai warga komunitas yang baik. Yang keempat adalah financial health, mendapatkan keuangan yang pasif. Yang kelima adalah efisiensi biaya, menggunakan sumber daya yang baik untuk beroperasi dengan biaya rendah. Yang keenam adalah layanan pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga loyalitas dari pelanggan. Yang ketujuh adalah kualitas produk, menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi. Yang ke-8 adalah pangsa pasar, mendapatkan bagian tertentu dari calon pelanggan. Yang ke-9 adalah human talent, merekrut dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas tinggi. Dan yang ke-10 adalah mengembangkan produk dan proses baru. Tujuan operasional yang dipilih dengan baik dapat mengubah misi yang luas menjadi target kinerja yang spesifik. Meskipun salah satu tujuan perusahaan adalah pendapatan, hal ini tidak berarti pertumbuhan berapapun biayanya. Tujuan Chouinard adalah pertumbuhan yang moderat, bukan pertumbuhan yang ekstrim. Lalu, saya akan membahas tentang analisis SWOT, organisasi dan lingkungan. Analisis SWOT adalah langkah awal yang berguna dalam menganalisis organisasi dan lingkungannya. Saya akan membahas tentang analisis internal, menganalisis kekuatan organisasi dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal adalah peluang dan ancaman lingkungan. Analisis SWOT dimulai dengan evaluasi sistematis terhadap sumber daya dan mampu organisasi, kekuatan, dan kelemahan dasarnya. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kompetensi inti, hal-hal yang organisasi lakukan dengan sangat baik dibandingkan pesaing. Kompetensi inti ada merupakan kemampuan yang sifatnya langka, mahal untuk ditiru, dan tidak dapat digantikan. Kompetensi inti suatu organisasi dapat ditemukan dalam pengetahuan atau keahlian khusus, teknologi unggul, rantai pasokan yang efisien, atau sistem distribusi yang unik. Kelemahan organisasi mewakili ujung lain dari spektrum kompetensi. Tujuannya adalah mengidentifikasi hal-hal yang menghambat kinerja dan menghambat organisasi mencapainya tujuan secara penuh. Pada tingkat individu, kelemahan mungkin termasuk pengalaman kerja yang terbatas, keterampilan komputasi yang kurang berkembang, dan hanya mengetahui satu bahasa atau tidak ada sertifikasi khusus industri. Setelah kelemahan teridentifikasi, rencana dapat ditetapkan untuk menghilangkan atau menguranginya atau mengubah menjadi kekuatan. Sekalipun beberapa kelemahan tidak dapat diperbaiki, kelemahan penting untuk dipahami. Idealnya, strategis harus dibangun berdasarkan kekuatan dan meminimalkan dampak negatif atau kelemahan. Peluang yang baik, ada baik yang baru. Kelemahan pesaing dan teknologi yang kurang berkembang lingkungan mencakup hal-hal seperti munculnya pesaing baru, kelangkaan sumber daya, selera pelanggan, peraturan pemerintah yang baru, dan perekonomian yang lemah. Lalu saya akan bahas tentang analisis 5 kekuatan daya tarik industri. Pengaturan strategis yang ideal bagi perusahaan manapun adalah beroperasi dalam kondisi monopoli sebagai satu-satunya pemain dalam satu industri, yaitu tidak memiliki pesaing untuk bersaing memperebutkan sumber daya atau pelanggan. Namun, posisi monopoli jarang terjadi kecuali dalam lingkungan yang sangat diatur. Kenyataannya yang dihadapi sebagian besar bisnis adalah persaingan ketat yang terjadi dalam kondisi oligopoli, yang hanya menghadapi beberapa pesaing. Persaingan yang berlebihan merupakan tantangan tersendiri karena keunggulan kompetitif apapun yang diperoleh suatu organisasi cenderung berumur pendek. Konsultan Harvard, Michael Porter, menyebutkan 5 kekuatan ini sebagai struktur industri. Yang pertama adalah persaingan industri, yang kedua adalah pendatang baru, yang ketiga produk atau jasa pengganti, yang keempat kekuatan tawar-menawar pemasok, yang kelima kekuatan tawar-menawar pelanggan.
Status kelima kekuatan ini menentukan daya tarik atau potensi industri untuk menghasilkan keuntungan bisnis jangka panjang. Lalu saya akan membahas tentang model perencanaan portofolio. Pertumbuhan melalui akuisisi telah menambahkan keragaman besar pada perusahaan yang awalnya perusahaan mesin pencari dan perangkat lunak. Page kini mengelola segalanya mulai dari penelusuran. Consulting Group menawarkan pendekatan yang dikenal sebagai Matrix BCG. Hal ini merupakan landasan yang diterima secara luas dan dipahami dengan baik untuk memahami pendekatan perencanaan portofolio terhadap keputusan alokasi sumber daya strategis. Matrix BCG meminta manajer untuk menganalisis strategi bisnis dan produk yang didasarkan pada dua faktor utama. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan pasar industri dan yang kedua adalah pasar yang dimiliki perusahaan. Strategi ini menjadi pedoman untuk membuat keputusan alokasi sumber daya. Lalu saya akan bahas tentang strategi pertumbuhan dan diversifikasi. Strategi pertumbuhan berupaya memperluas ukuran dan cakupan operasi. Tujuannya untuk meningkatkan total pendapatan, lini produk atau layanan, dan lokasi operasi. Pertumbuhan adalah strategis bisnis yang umum dan populer. Meskipun ada kecenderungan untuk menyamakan pertumbuhan dengan efektivitas, ada kemungkinan kita terjebak dalam perangkat ekspansi di mana pertumbuhan melampaui kapasitas organisasi untuk mengelolanya. Salah satu pendekatan adalah dengan cara yang pertama mengembangkan konsentrasi ekspansi dalam bisnis yang sama. Yang kedua, cara lain untuk bertumbuh melalui diversifikasi strategis, yaitu dengan melakukan ekspansi ke berbagai bidang bisnis dengan cara berbeda. Yang pertama adalah related diversification, terkait mengejar pertumbuhan dengan mengakuisisi bisnis baru atau memasuki area bisnis yang serupa. Yang kedua adalah unrelated diversification, mengejar pertumbuhan dengan mengakuisisi bisnis atau memasuki area bisnis yang berbeda. Lalu ada pertumbuhan melalui diversifikasi, terkadang dilakukan melalui integrasi vertikal, di mana suatu bisnis bergerak menjauh dari pelanggan untuk mengakuisisi pemasoknya dengan integrasi vertikal ke belakang atau bergerak mendekati pelanggan untuk mengakuisisi integrasi vertikal ke depannya distributor. Lalu ada strategi penghematan dan restrukturisasi. Ketika organisasi berada dalam kesulitan, mungkin mengalami masalah yang disebabkan oleh buruknya perekonomian atau terlalu banyaknya pertumbuhan dan diversifikasi. Fokusnya beralih ke penghematan, restrukturisasi, dan strategi turnaround yang mengejar perubahan radikal untuk memecahkan masalah. Jika tidak mengalami kebangkrutan, organisasi yang berada dalam kondisi tertekan dapat mencoba strategi penghematan lainnya untuk kembali ke jalur menuju daya saing. Restrukturisasi dengan melakukan perampingan mengurangi ukuran operasi seringkali dengan mengurangi tenaga secara drastis. Restrukturisasi melalui divestasi melibatkan penjualan bagian-bagian organisasi untuk memfokuskan kembali apa yang tersisa pada kompetensi inti, memotong biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Restrukturisasi dengan turnaround merupakan upaya untuk memperbaiki masalah kinerja spesifik organisasi. Hal ini sering terjadi seiring pergantian manajemen puncak. Lalu ada strategi global. Perusahaan yang menerapkan strategi globalisasi cenderung memandang dunia sebagai satu pasar beredar yang terintegrasi. Perusahaan mengambil sebagian besar keputusan dari kantor pusat perusahaan dan berusaha semaksimal mungkin untuk menstandarisasi produk dan iklan untuk digunakan dimanapun. Perusahaan yang menggunakan strategi multidomestik mencoba menyesuaikan produk dan iklan sebanyak mungkin agar sesuai dengan preferensi lokal di berbagai negara. Contohnya McDonald. Pendekatan ketiga adalah strategi transnasional, di mana sebuah perusahaan mencoba untuk beroperasi tanpa identitas nasional yang kuat dan berbaur secara mulus dengan perekonomian global. Lalu ada strategi kooperasi. Dalam aliansi strategis, organisasi-organisasi bergabung dalam kemitraan untuk mengejar bidang kepentingan bersama. Dalam aliansi distribusi, perusahaan bergabung bersama
mitra untuk menjual dan mendistribusikan produk atau jasa. Salah satu arah strategis yang menarik disebut competition atau aliansi strategis di mana para pesaing di balik itu organisasi masih bisa bekerja sama meskipun mereka bersaing dengan satu dan lain. Lalu ada modal strategis kompetitif. Ada 3 strategi tingkat bisnis yang mungkin dilakukan, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Ada 2 kombinasi strategis fokus yang kepemimpinan biaya terfokus pada diferensiasi terfokus. Perbedaan strategi. Strategi diferensiasi mencari keunggulan kompetitif melalui keunikannya. Artinya mengembangkan barang dan jasa yang berbeda dari para pesaing. Tujuannya adalah untuk menarik pelanggan yang tetap loyal terhadap produk perusahaan dan kehilangan minat terhadap produk pesaingnya. Strategi kepemimpinan biaya. Strategi ini mencari keunggulan kompetitif dengan beroperasi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Hal ini memungkinkan organisasi memperoleh keuntungan dengan menjual produk atau layanan dengan harga rendah yang tidak bisa disaingi oleh pesaingnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pembelian, produksi, distribusi, dan sistem organisasi lainnya. Keberhasilan dengan strategi ini memerlukan pengendalian biaya dan manajerial yang ketat serta produk atau layanan yang mudah dibuat dan didistribusikan. Strategi pasar. Memusatkan perhatian pada segmen pasar, khususnya dalam bentuk kelompok pelanggan khusus, wilayah geografis atau lini produk atau jasa. Tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan segmen tersebut dengan lebih baik dibandingkan pihak lain. Keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan menggabungkan fokus dengan keunggulan biaya. Praktik dan sistem manajemen. Kita harus melibatkan semua proses manajemen yang lengkap, mulai dari perencanaan dan pengendalian hingga perorganisasian dan kepemimpinan. Strategi memerlukan pemimpin yang memotivasi karyawannya agar individu dan tim bekerja sebaik-baiknya. Strategi juga perlu dipantau dan dikendalikan dengan baik untuk memastikan tercapainya hasil yang diinginkan. Kegagalan proses yang umum adalah berkurangnya kesalahan partisipasi. Hal ini terlihat dari kurangnya komitmen terhadap tindakan dan tindak lanjut oleh individu yang tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan. Pengendalian strategis dan tata kelola perusahaan. Manajer puncak menjalankan pengendalian strategis dengan memastikan strategi diterapkan dengan baik dan strategi yang buruk segera dihapuskan untuk memenuhi tuntutan kinerja akibat perubahan kondisi. Ketika pengendalian strategis gagal ditingkatkan manajemen puncak, hal ini seharusnya mulai terjadi di tata kelola perusahaan. Ini adalah sistem pengendalian dan pemantauan kinerja manajemen puncak yang dilakukan oleh Dewan Direksi di perusahaan bisnis dan Dewan Pengawas di organisasi nirlaba. Ketika tata kelola gagal, kesalahan kadang-kadang dapat ditelusuri kembali dengan komposisi Dewan Direksi dan ekspektasi terhadap cara kinerjanya. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk menginspirasi orang agar berhasil terlibat dalam proses perubahan keberlanjutan, peningkatan kinerja dan penerapan strategis organisasi. Cara mengidentifikasi respon utama kemampuan kepemimpinan strategis adalah dengan cara yang pertama, seorang pemimpin harus menjaga trade-off, memastikan sumber daya organisasi dialokasikan dengan cara yang konsisten dengan strategi. Yang kedua, seorang pemimpin strategis perlu menciptakan rasa urgensi. Pemimpin tidak boleh membiarkan organisasinya dan anggotanya tumbuh lambat dan berpuas diri. Dan yang ketiga adalah seorang pemimpin strategis perlu memastikan bahwa semua orang memahami strateginya. Jika tidak dipahami, tugas sehari-hari dan kontribusi individu dan tim akan kehilangan konteks dan tujuan. Dan yang keempat adalah seorang pemimpin strategis harus menjadi seorang guru untuk mengajarkan strategi dan menjadikannya sebagai penyebab. Artinya, seorang pemimpin harus menjadi komunikator yang hebat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.